Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terus melanggengkan nikmat-nikmat tersebut. Bahkan Allah berjanji apabila kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwan, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah beberapa pekan lalu meninggalkan kita, dan beberapa waktu yang akan datang sebentar lagi bulan Syawal juga akan meninggalkan kita semua. Bulan Ramadan sudah pergi dan akan menjadi saksi bagi kita semua. Akan menjadi saksi yang baik apabila kita manfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin dalam beribadah kepadanya. Dan bulan Ramadan juga bisa jadi wa iyadu billah akan menjadi saksi buruk bagi kita semua. Akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila kita tidak manfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepadanya.
Dan tidak ada di antara kita yang tahu apakah Ramadan akan menjadi saksi baik atau akan menjadi saksi buruk bagi kita. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah amalan kita selama bulan Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang turun wahyu kepadanya mengatakan bahwa puasa Anda di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Tidak ada yang datang kepadanya seorang malaikat mengatakan bacaan Al-Quran Anda selama bulan Ramadan Allah terima. Tidak ada yang tahu. Dan ini termasuk perkara gaib yang hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahuinya saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wa man fil ard, makhluk langit maupun makhluk bumi, al-ghaib, tidak ada yang mengetahui yang gaib illallah, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Karena itulah kekhawatiran seorang muslim dan ketakutan seorang muslim, dan ini ketakutan yang terpuji insyaallah. Kekhawatiran yang terpuji. Jadi manakala seorang muslim sudah berusaha untuk beribadah dengan baik, tapi tetap ada muncul rasa takut dan khawatir bahwa amalannya tidak diterima. Dan ini persis seperti sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala gambarkan dalam surat Al-Mu'minun, tepatnya surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka orang-orang yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka wajilah, merasa takut kepada Allah, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan adanya orang-orang yang mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, beramal dengan apa yang mereka telah amalkan, namun setelah itu mereka takut kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sebuah riwayat dari Sunan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat ini, tentang makna surat Al-Mu'minun ayat 60 ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, man haula?" Siapa mereka ya Rasulullah? Yang digambarkan dalam ayat ini, mereka mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan kemudian takut kepada Allah. Siapa mereka ya Rasulullah? Ahumul ladina yaznun wa yasriqun wa yashrabun al-khamr. Kata Aisyah, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mencuri, berzina, minum khamr, kemudian mereka takut kepada Allah? Ini orang-orang yang berbuat maksiat kemudian takut kepada Allah, Allah akan balas maksiat mereka. Apakah mereka itu ya Rasulullah yang dimaksud dalam ayat ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La ya bintas Siddiq." La, bukan wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, bukan mereka. Walakinnahum alladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, puasa, sedekah, tapi mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gambaran seorang mukmin. Gambaran
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat ini. Sifat mereka sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ini. Padahal kita semua tahu bahwa mereka adalah sebagaimana yang Allah gambarkan dalam sebuah ayat yang sangat masyhur yang sering kita dengar. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalianlah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia. Ayat ini turun pertama kali kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan. Ayat ini turun pertama kali yang dikatakan kepada mereka, kuntum khaira ummah, kalianlah sebaik-baik umat. Apakah kita ini maksud, Pak? Apakah ayat ini turun kepada kita? Tidak. Ayat ini turun pertama kali kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang lebih berhak untuk menyandang gelar khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Karena tidak ada umat Islam saat itu di muka bumi kecuali mereka. Tidak ada umat Islam di muka bumi saat itu kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita waktu itu masih di Lauhul Mahfuz. Tapi setelah Ramadan berlalu, setelah al-mujahadah, setelah usaha yang maksimal yang mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, sebagian mereka ada yang khatam Al-Quran dalam satu hari satu kali. Bahkan yang lebih menakjubkan, ada di antara mereka yang sampai 2 kali dalam sehari menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi gambaran mereka, walaupun sudah begitu mujahadah, sudah begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, tetap mereka takut kepada Allah. Takut amal mereka tidak diterima. Maka doa yang diriwayatkan dari para sahabat di hari raya Idul Fitri, apa doanya, Pak? Apa yang diucapkan satu sama lainnya pada saat Idul Fitri yang diriwayatkan dari para sahabat? Mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maknanya taqabbalallahu minna wa minkum? Mereka berdoa satu sama lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalmu dan amal kita semua. Berdoa kepada Allah di akhir Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya agar diterima amal mereka. Padahal mereka begitu. Kita yang tidak hatam-hatam, seharusnya kitalah yang lebih berhak untuk takut kepada Allah, amal kita tidak diterima. Yang lebih berhak untuk takut amalan kita tidak diterima adalah kita, bukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha tinggi dan maha sempurna, agar semua amal ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berlalu. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Puasa bulan Ramadan sudah selesai, tapi bukan berarti puasa-puasa yang lain sudah selesai. Salat tarawih sudah selesai, tapi bukan berarti tidak ada lagi salat malam setelah itu. Seorang muslim tidak mengenal dalam kamusnya berhenti dalam beribadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-maut, sampai datang kematian kepada kalian. Maka selesainya bulan Ramadan bukan berarti selesai salat berjamaah. Selesainya bulan Ramadan bukan berarti selesainya kita membaca Al-Quran kemudian tidak membaca Al-Quran lagi. Kita bukan orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Dan jumlah jamaah salat maghrib kita pada kesempatan malam ini menunjukkan hal itu, alhamdulillah, menunjukkan bahwa kita tidak berhenti dalam beribadah. Salat tarawih sudah selesai, tapi masih ada salat qiyamul lail sepanjang tahun, sepanjang masa.
puasa wajib Ramadan sudah lewat, tapi masih ada puasa-puasa lain, di antaranya puasa Syawal dan puasa-puasa lainnya. Al-Quran tetap kita buka, Al-Quran tetap akan kita baca walaupun bulan Ramadan telah selesai. Sedekah kita akan lanjutkan di luar bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Dan semua amal ibadah yang kita ketahui kita akan lanjutkan. Dan inilah kata para ulama, inilah yang menjadi salah satu standar dan barometer diterima atau tidaknya amal kita. Manakala seorang muslim terus-menerus berada dalam kebaikan, terus-menerus dalam amal soleh, maka ini mudah-mudahan tanda diterimanya amal solehnya. Dia terus tidak akan berhenti beribadah. Seorang muslim apabila telah selesai satu musim kebaikan, maka dia terus akan melakukan kebaikan-kebaikan di musim-musim kapanpun. Seorang muslim adalah orang yang mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dia bukan seperti orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Dan apabila telah selesai dalam satu ibadah, dia akan terus berada dalam satu kebaikan ke kebaikan berikutnya. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ayat yang sama-sama kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Dan apabila engkau telah selesai, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dan apabila kalian telah selesai, ini selesai dalam urusan dunia, fansab, maka segeralah setelah itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat dari Zaid ibn Aslam dan juga Ad-Dhahhak. Dua ulama tafsir ini mengatakan, fa idza faraghta, apabila engkau telah selesai, maksud telah selesai berjihad, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk beribadah yang berikutnya. Sehingga tafsir dari kalimat fa idza faraghta fansab bisa bermakna apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu ibadah, fansab, maka bersungguh-sungguhlah melakukan ibadah yang berikutnya. Dan begitu seorang muslim kondisinya dalam setiap hari. Dan ibadah yang dimaksud di sini tentu saja bukan hanya sekedar salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, akan tetapi ibadah bermakna umum, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan definisi ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama atau istilah untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, minal aqwal, baik itu berupa perkataan, wal a'mal, atau berupa perbuatan, adh-dhahirah, yang tampak, wal batinah, atau yang tersembunyi. Maka mencari nafkah untuk keluarga itu masuk ke dalam kategori ibadah. Mencari nafkah untuk keluarga, sebagian mungkin menyangka saya sibuk dengan urusan dunia, saya lupa untuk beribadah kepada Allah. Dia maksud dia adalah saya sibuk mencari nafkah. Ketahuilah bahwa kewajiban seorang suami mencari nafkah. Dan apabila seorang suami, seorang kepala keluarga mencari nafkah, itu adalah ibadah. Karena itu kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka apabila mereka telah berkeluarga. Maka ketahuilah, apapun bentuk ibadah itu, selama itu adalah yang Allah ridhai dan Allah cintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, maka itu masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah memenuhi dua perkara yang penting. Ada dua hal yang asasi yang harus dipenuhi setiap muslim dalam beribadah kepada Allah agar ibadahnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Yang pertama, ibadah itu hendaknya dilandasi keikhlasan hanya untuk Allah Tabaraka wa taala saja. Dan yang kedua, hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk, di awal-awal surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, dialah Allah yang menciptakan al-maut, menciptakan kematian, wal haya, dan kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ahsanu amala, yang paling ahsan, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Karena diterimanya atau tidak sebuah amalan bukan karena sedikit atau banyaknya. Oh, sedikit maka tidak diterima, oh banyak maka diterima. Bukan itu. Bukan jumlah, bukan kuantitas. Yang jadi patokan oleh Allah dalam ayat ini adalah ahsan, yang paling baik amalnya. Maka muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menjadikan amal kita ini menjadi amal yang paling baik? Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Dan ini riwayat perkataan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsan wa amala, amal yang paling baik adalah akhlasahu wa aswabah, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka murid-muridnya bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali," kunyah dari Fudail bin Iyad adalah Abu Ali. "Wahai Abu Ali, ma akhlasahu wa ma aswabah." Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan apa yang dimaksud dengan yang paling benar? Kata beliau, "Innal amala in kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Sesungguhnya apabila suatu amalan sudah ikhlas tapi tidak benar, lam yuqbal, tidak diterima. Sudah ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Kebalikannya kata beliau, wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila ibadahnya sudah benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai ibadah itu ikhlas dan benar, kata Fudail bin Iyad. Dan perkataan ini juga senada dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tafsir yang menjadi tafsir standar yang harus dimiliki setiap muslim di rumahnya. Dan masjid ini mudah-mudahan punya tafsir itu. Ada tafsir Ibnu Katsir di masjid ini, insyaallah ada. Tafsir yang standar untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tafsir yang sama senada dengan Fudail bin Iyad di akhir surat Al-Kahfi. Nanti Bapak yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumah silakan buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Di situ juga dijelaskan tafsirnya bahwa amal yang diterima itu yang terpenuhi di dalamnya dua hal ini. Persis seperti perkataan Fudail bin Iyad. Padahal jarak antara Fudail bin Iyad dan Al-Hafidz Ibnu Katsir itu jauh. Namun para ulama Ahlus Sunnah walaupun berbeda zaman, berbeda tempat, perkataannya sama, tidak akan ada yang beda. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akan sama dalam hal seperti ini, tidak akan ada yang perbedaan pendapat dalam hal ini. Maka kata Fudail bin Iyad, hatta yakuna khalisan sawaba, amal itu akan diterima manakala sampai dia ikhlas dan benar. Lalu kata beliau, wal khalis, dan yang benar adalah, yang ikhlas adalah an yakuna lillah, yang diniatkan lillahi ta'ala, yang diniatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, diniatkan hanya untuk mencari ridho dari Allah saja, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Was-shawab, dan yang benar adalah an yakuna ala sunnah, amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka barang siapa yang amalnya ingin menjadi amal yang ahsan, maka hendaknya dia penuhi dalam setiap amalnya dua hal ini, ikhlas. Dan ini batin sebuah ibadah. Ikhlas itu karena ikhlas ini terkait dengan hati. Batin ibadah itu harus ikhlas. Dan yang kedua, zahirnya, tata caranya, sifatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
Maka barang siapa yang telah memenuhi dua hal ini, maka dia berhak amalannya dikatakan oleh Allah sebagai ahsanu amalah. Dan kedua hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Fudail bin Iyad tadi, tidak bisa dipisahkan. Salah satunya ada, tapi yang lain tidak ada, tidak akan sempurna. Bahkan tidak akan diterima. Bukan hanya tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah. Ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang beribadah dengan niatan baik, tapi caranya tidak seperti cara yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Kita katakan niatan Anda baik, tapi caranya juga harus baik. Caranya juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik dikatakan benar, dikatakan baik, manakala sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena yang bertugas menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah Rasulullah SAW. Kalau ada orang di muka bumi ini yang berhak menjelaskan bagaimana cara sholat, siapa dia, Pak? Rasulullah SAW. Kalau ada orang di muka bumi ini yang berhak menjelaskan kepada kita bagaimana cara zakat, cara berpuasa, maka Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah suatu saat sengaja sholat di atas tempat yang tinggi. Kemudian beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan terakhir kedua hal ini, ma'asyiral ikhwah, ini sudah sholat isya, Pak? Bukan azan ini. Oh. Kedua hal ini sekali lagi tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak akan ada manfaatnya ikhlas tapi tidak benar. Begitu pula benar tanpa keikhlasan juga tidak akan bermanfaat. Kedua hal ini, ma'asyiral ikhwah, seperti dua sisi uang kita. Uang yang kita punya pasti punya dua wajah. Sebesar apapun uang yang kita punya pasti punya dua wajah, ya kan Pak? Kanan dan kiri. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak pergi ke pasar bawa uang 100.000 tapi sebelahnya hilang. Bapak beli kerupuk. Bagaimana kira-kira raut wajah pedagangnya ketika melihat uang Bapak hilang sebelah? Akan senang hati menerimanya? Akan dengan rela mengambil uang itu, menyerahkan kerupuknya? Ini beli hal yang remeh, Pak. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin beli surga? Ingin beli surga dengan amalan yang tidak ikhlas atau ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal ini ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedua hal ini adalah konsekuensi terbesar dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka di antara konsekuensi terbesarnya adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Dan inilah yang Allah perintahkan dalam ayat yang sama-sama kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha", lanjutkan Pak, "mukhlisina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah yang Allah perintahkan? Mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan. Mukhlis dengan ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa taala, dan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Dan inilah syiar seorang muslim yang dia baca ketika sholat. Minimal dia baca 17 kali sehari semalam. Dia selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan inilah yang kita baca terus dalam sholat kita. Syiar seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua amal ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk siapa Pak? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta, Tuhan semesta. Maka Allah tidak akan menerima amal ibadah yang disekutukan Allah dengan yang lain. Maka Allah tidak ridho manakala ada seorang hamba beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain.
Dan tidak ada manfaatnya amal ibadah yang tercampur dengan niatan-niatan selain niatan ridho kepada Allah. Yang Allah butuhkan, yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah. Karena kita tidak punya Tuhan lain kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali satu-satunya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajar jika Allah lah satu-satunya yang berhak kita persembahkan seluruh ibadah kita. Maka sangat mengherankan apabila ada seorang muslim yang selalu membaca dalam sholatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi satu saat dia menyembelih hewan kurban untuk setan laut selatan misalnya. Bukankah ini terjadi Pak di kalangan kaum muslimin? Apa namanya itu Pak? Ritual yang dilakukan setiap tahunnya, menyembelih hewan kurban. Dan kita semua tahu itu untuk siapa? Untuk syaitan. Dipersembahkan untuk syaitan. Sedangkan dia mengatakan dalam salatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu dia mengatakan dalam salatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Karena itulah Nabi pernah bersabda, man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan ikhlas itu sekali lagi ma'asyiral ikhwah, konsekuensi terbesar dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan konsekuensi daripada kalimat yang berikutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi terbesarnya adalah menjadikan Nabi Muhammad, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah lah yang menugaskan Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Allah tidak membiarkan kita bingung bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Ada yang menjelaskannya kepada kita. Dan orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala seorang muslim mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi terbesarnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan baginya. Sebagaimana dalam ayat yang sama-sama kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Maka hendaknya setiap muslim memeriksa salatnya, memeriksa batin salatnya, apakah sudah ikhlas untuk Allah. Setelah itu periksa tata cara salat yang dia lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW atau belum. Dan itu berlaku untuk setiap ibadah. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan dua hal ini. Tidaklah dia salat kecuali ini dia niatkan ikhlas hanya untuk Allah, dan tidaklah dia salat kecuali setelah memastikan bahwa salatnya adalah salat yang benar-benar memang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan muncul, lalu bagaimana kita dapat meyakini bahwa salat kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Rasulullah SAW sudah meninggal. Kita tidak melihat Rasulullah SAW lagi. Bagaimana caranya agar kita yakin bahwa salat yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Caranya dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, para ulama dari zaman ke zaman mewariskan kepada generasi berikutnya kitab-kitab hadis, sehingga sampai kepada kita kitab-kitab hadis tersebut. Sehingga dari melalui kitab-kitab hadis tersebut, walaupun kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita bisa mempelajari bagaimana Rasulullah SAW sholat melalui hadis-hadisnya. Dan alhamdulillah para ulama dari zaman ke zaman membuat bab khusus dalam kitab-kitab hadis mereka, bab tentang sholat. Tidaklah ada kitab hadis kecuali pasti ada bab tentang sholat. Maka kewajiban bagi seorang muslim agar memastikan sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW untuk mempelajari kitab-kitab itu. Dan jangan mencukupkan dengan apa yang sudah kita pelajari sejak kecil. Harus memulai dari awal kembali bagaimana hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW sholat. Dan ini berlaku untuk setiap ibadah, bukan hanya sholat. Masuk ke dalamnya sholat puasa, masuk ke dalamnya zakat, masuk ke dalamnya haji, khususnya yang terkumpulkan dalam rukun-rukun Islam. Maka manakala seorang muslim telah memenuhi kedua hal ini,
dalam setiap amal ibadahnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa seluruh orang tua kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Apakah ada tanya jawab atau kita tutup? Sudah cukup? Baik. Masih ada beberapa jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tadi sudah kita jelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah amal yang terkumpul di dalamnya ikhlas dan benar. Dan untuk ikhlas dan agar ibadah kita benar ini masih di bawah kemampuan kita. Menjadikan amalan kita ikhlas dan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW beribadah itu masih berada di bawah kemampuan kita, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan tidak ada yang berat dalam agama ini. Tidak ada yang berat dalam agama ini. Semua berada di bawah kesanggupan seorang hamba masih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini mudah. Bahkan ada beberapa ibadah-ibadah tertentu yang wajib, namun apabila ada uzur bisa ditinggalkan, seperti puasa Ramadan. Kapan seorang muslim boleh? Kita tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Kalau ada orang tidak sanggup puasa Ramadan karena sakit, boleh tidak Pak dia berbuka? Boleh. Begitu pula kalau dia safar, boleh tidak berbuka? Boleh. Berdasarkan firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka fa iddatum min ayyamin ukhra, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Maka ada kemudahan-kemudahan. Semuanya masih di bawah kesanggupan kita insyaallah. Begitu pula menjadikan amal kita ikhlas, memenuhi dua syarat tadi, dua syarat diterimanya amal ibadah di bawah kesanggupan kita insyaallah. Kita sanggup untuk ikhlas, kita sanggup untuk menjadikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tinggal dorongan dari dalam diri kita untuk mempelajarinya. Tinggal kita yang berupaya mempelajari bagaimana hakikat ikhlas dan bagaimana menyesuaikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka jika itu sudah dilakukan, maka dia berhak untuk mendapatkan amalannya sebagai ahsanu amal yang paling baik. Dan ini mengingatkan saya dengan sebuah hadis Nabi SAW. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nabi SAW bersabda, Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dalam riwayat lain, Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa saja yang aku larang, ma nahitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuknya, maka kerjakanlah mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Apa saja larangan, maka kita tinggalkan. Apa saja perintah, maka kita lakukan sesuai dengan
kesanggupan. Yang menarik dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah, ketika bicara larangan tidak ada kaitannya dengan kesanggupan. Tidak disyaratkan, maka tinggalkanlah sesuai dengan kesanggupan. Tidak ada kalimat itu dalam hadis. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang maka tinggalkanlah. Tidak ada syarat sesuai dengan kesanggupan. Tapi ketika bicara perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ada syarat istita'ah, kesanggupan. Dan apa saja yang aku perintahkan, kata Nabi SAW, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan. Ketika bicara larangan, karena larangan Pak, inti daripada orang ketika dilarang, dia tidak melakukan larangan. Dan bukankah setiap orang bisa meninggalkan sesuatu Pak? Karena hakikat meninggalkan tidak melakukan, diam saja. Bukankah kita semua sanggup untuk diam? Sebagaimana sekarang Bapak semua diam, kita semua sanggup untuk diam. Tidak melakukan apa-apa kan? Karena inti daripada meninggalkan maksiat tidak melakukan maksiat itu. Dan itu disanggupi semua orang. Maka tidak boleh ada orang meninggalkan maksiat setengah-setengah. Ada orang berzina misalnya, na'udzubillah, ada orang menasihatinya, udah kalau memang kamu tidak bisa tinggalkan zina, maka pelan-pelan katanya. Apa maksudnya pelan-pelan ini? Maksudnya hari ini boleh berzina, besok baru bertobat? Tapi kalau perintah, bagaimana tadi perintah Pak? Ada syarat kesanggupan. Sebagaimana perintah sholat. Tidak semua orang sanggup untuk berdiri ketika sholat misalnya. Maka kalau orang tidak sanggup berdiri karena sakit ketika sholat, bagaimana sikap dia ketika itu? Boleh duduk. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman", sholatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup maka duduk. Fa illam tastati', kalau tidak sanggup juga duduk. Fa ala janbin, maka sholatlah di atas rusuk kanan. Kalau tidak sanggup juga, maka berbaringlah terlentang. Karena perintah, tidak semua orang sanggup untuk melaksanakan perintah secara sempurna. Maka ada keringanan-keringanan, ada rukhsah. Dan ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ada rukhsah. Ada keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Allah Maha tahu perintah itu bisa dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Maka insya Allah memenuhi dua hal tadi yang disebutkan oleh para ulama dalam setiap amal ibadah kita masih berada di bawah kesanggupan kita semua insya Allah. Maka insya Allah itu masuk ke dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup Pak? Sudah mendekati azan. Kita siap-siap. Kita tutup. Subhanallah, hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.